Ini adalah kamera 360 yang gua rasa bakal paling pas buat kalian yang baru mau coba-coba bikin konten 360. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas, gue harap nggak terlalu panjang videonya karena gue pengen bahas secara singkat aja sebuah kamera yang menurut gue cukup menarik kalau kalian lagi tertarik buat beli kamera 360. Ini adalah kamera 360 terbaru dari Insta360 dengan nama Insta360 X4 Air. Jadi dia bukan generasi yang paling wah karena sebenarnya mereka itu kan abis keluarin yang X5. Ini kita ada bahas juga kalau nggak salah yang X5 ada nggak sih sekarang? Ya, kita ada bahas juga yang X5 dan ini adalah generasi lanjutan dari yang X4. Nah, ini adalah versi X4 tapi mungkin bisa kita bilang versi upgrade-nya gitu. Karena membawa pembaruan yang lebih oke dan juga ya tidak membawa harga layaknya flagship. Karena dia adalah opsi terjangkau kalau kalian pengen beli kamera Insta360 sekarang. Tahan dulu guys, sebelum lanjut videonya gue pengen ngasih pengumuman dulu kalau nanti hari Sabtu tanggal 1 November 2025 gue bakal ada workshop online bareng Bosan di Kelas. Dimana kita akan mempelajari tentang cara untuk hidup dari konten doang. Gue akan breakdown bagaimana sistem bisnis di belakang layarnya ST Media, no sensor. Kita akan lihat dashboard-dashboardnya juga dari berbagai lini bisnis yang dijalankan di belakang ST Media. So jangan sampai ketinggalan kalau kalian tertarik buat jadi konten kreator juga. Langsung aja cek link yang ada di deskripsi kalau kalian tertarik buat daftar. Oke, lanjut lagi ke videonya. Balik lagi ke kameranya sendiri. Jadi gua perlu mention lagi kalau ini adalah kamera 360 yang bukan flagship gitu ya. Justru dia adalah opsi low budgetnya kalau misalkan kalian baru pengen coba-coba. Karena kalau flagshipnya ya kalian beli X5 gitu kan dengan berbagai fiturnya yang gokil-gokil juga yang kalian bisa nonton di review kita. Tapi di sini dengan beberapa pengurangan kalau dibandingkan dengan X5, tapi kalau dibandingkan dengan generasi X4-nya, ini justru membawa beberapa improvement. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ukurannya dia jadi semakin kecil, lebih gampang buat dibawa-bawa. Ini adalah X4 yang originalnya dan ini adalah X4R yang ukurannya jadi lebih kecil dan klaimnya dia itu punya berat di 165 gram aja, dimana katanya beratnya itu kayak iPhone Air. Dan by the way, gue juga sekarang daily drive-nya pakai iPhone Air, so ya mirip-mirip lah. Cuman mungkin di sini lebih terkonsentrasi karena ya dia ukurannya lebih kecil gitu kan, sedangkan di sini ya beratnya kebagi lebih luas, jadi berasa lebih enteng juga. Tapi buat kalian bawa-bawa otomatis ini pastinya akan jauh lebih memudahkan dengan ukurannya yang lebih kecil dan beratnya yang lebih ringan juga. Tapi jadi sebuah paradoks yang menarik karena kalau kita ini harusnya gue udah taruh dalam aja kali ya, udah gue tarik-tarik dari tadi, gue taruh luar terus. Dan ya, yang jadi paradoks adalah walaupun ukurannya lebih kecil dan lumayan signifikan lebih kecil gitu ya buat dibawa-bawa, tapi si X4R ini kayak yang tadi gue bilang justru upgrade. Karena dia membawa sensor yang lebih besar. Kalau sensor di X4 ini dia setengah inch atau 1/2 inch, di versi X4R ini sensornya malah jadi lebih besar ke 1/1.8 inch gitu. Mungkin emang nggak sesignifikan itu, tapi ya gue cukup mengapresiasi ukuran sensor yang lebih besar sehingga pastinya dapat membawa detail gambar yang lebih bagus dibandingkan bahkan yang X4 biasanya. Untuk perekaman sendiri juga gila ya, karena dengan ukuran sekecil ini dia bisa 360 view-nya itu dengan resolusi maksimal di 8K sampai 30 frame per second. Sebenarnya sama sih, yang X4 juga bisa 8K 30 frame per second, tapi ingat, di sini sensornya lebih gede gitu sehingga dapat membawa detail gambar yang lebih bagus. Dan dia juga membawa satu fitur yang disebut dengan adaptive tone, di mana dengan ya kalian merekam sampai resolusinya besar tadi di berbagai kondisi pencahayaan yang berubah-berubah, dia bisa menghasilkan gambar yang lebih appealing dan juga lebih natural. Nggak terlihat pucet gitu ya kalau ada perubahan-perubahan warna yang memaksa untuk ya adaptasi dari tone warnanya, dan dia udah membawa si adaptive tone tersebut. Lalu nggak cuma itu aja, dari segi fisik juga dia ada perubahan yang lumayan signifikan lagi ya. Tadi sebenarnya fisiknya udah lumayan signifikan ya, karena hardware-nya dia bawa sensor yang lebih gede, dia juga ukurannya lebih kecil, lebih enteng buat dibawa-bawa. Tapi kalian kalau perhatiin di bagian lensanya, dia juga akhirnya sekarang mengadaptasi apa yang diterapkan oleh X5 karena dia punya replaceable lens. Tapi kalau kalian lihat sebenarnya dia masih punya ulir mounting kalau kalian pengen pakai lens protector ya. Cuman lens protector itu biasanya
lumayan mengurangi, mungkin nggak semua orang bisa lihat sejelas itu, tapi lumayan mengurangi kualitasnya. Emang ya gue pribadi setiap pakai kamera 360 kita dan action cam dan lain sebagainya gitu ya, kita selalu pakai lensa originalnya karena kalau misalkan kita pakai protektor biasanya lebih sensi terhadap bias cahaya, lebih apa ya, kalau di kamera 360 bahkan biasanya kita harus ngaktifin mode stitchingnya tuh agak beda kalau pakai protektor gitu. Jadi field of view-nya juga agak sedikit berbeda walaupun tetap 360, cuman dia kayak di bagian stitchingnya tuh agak ditebelin biar si protektornya nggak kelihatan. Dan ya gue lebih suka dengan penerapan seperti ini dimana kita bisa pakai polos aja kayak gini, tapi kalau misalkan ada apa-apa dia bisa replaceable lens. Tapi kalian tetap punya opsi kalau kalian yang nggak mau ambil resiko lebih mahal dengan ganti lensa, kalian tetap punya opsi untuk pakai si lens protektornya. Jadi win-win solution sebenarnya. Kalau ngomongin soal kualitas gambarnya ya tadi sesuai dengan speknya yang membawa sensor lebih besar, dia otomatis memberikan detail yang lebih bagus juga dan kalian bisa cek sendiri juga ya. Kita ada tes beberapa kali, dia sempat kita tes di kondisi cahaya yang lumayan terang juga, kondisi cahaya yang agak gelap, tapi nggak dibawa sampai malam juga karena gelapnya tuh lebih ke karena belakangan lagi sering mendung gitu kan, itu masih bisa kepake, gambarnya masih cukup bagus. Cuman memang di situ kekurangannya dibandingkan flagship yang terbaru si X5. Kalau si X5 itu kalian pakai di malam hari pun masih cakep karena dia punya fitur pure video. Sedangkan di X4R ini dia tidak ada pure video. Ya sama sih, yang X4 juga kalau kalian beli yang seri agak lamanya dia nggak ada pure video gitu ya. Baru di X5-nya ini aja. Jadi ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan kalau misalkan kalian kontennya lebih banyak di malam hari. Ya jangan ambil yang X4R ini gitu ya. Kalian harus kumpulin budget lebih, kalian ambil langsung ke yang versi flagshipnya. Tapi kalau kalian nggak begitu butuh, kalian lebih banyak pakainya di siang atau sore hari, menurut gua kualitas yang dibawa ini udah cukup banget. Sama mungkin minusnya juga, note yang pengen gue sampaikan di sini adalah di bagian layarnya. Karena layarnya ini tidak sebesar para flagshipnya ini, ya balik lagi mungkin karena ini adalah versi Air gitu kan, versi yang lumayan budget dan gampang buat dibawa-bawa. Dan walaupun ya secara ukuran dia nggak segede yang dua ini, dan secara kualitas juga sebenarnya gue merasakan ketika lagi preview di situ ada pengurangan kualitas gambar gitu. Bahkan ketika kita playback doang gitu ya, itu ada sedikit pengurangan dibandingkan dua flagshipnya ini, dibandingkan X4 yang versi X4 yang generasi sebelumnya. Bahkan X5 ya, apalagi X5 gitu ya. Di sini kita udah biasa dimanjakan dengan layarnya yang gede dan super tajam. Sedangkan pas pakai ini, gue bisa langsung merasakan lah kalau layarnya tuh kayak kurang tajam gitu. Tapi ya balik lagi, kalau buat ngejar dapat konten 8K-nya di siang hari dengan detail yang lengkap, ya ini udah sangat mencukupi. Overall menurut gua sebagai kamera yang ditawarkan sebagai opsi low budget, di luarnya itu dijual dengan harga $399 US, menurut gua dia masih cukup oke untuk dipertimbangkan. Tapi kita belum tahu harga di Indonesianya itu bakal dijual berapa, cuman kalau kita lihat dari $399 US itu kalau dikonversiin aja mungkin sekitar 6-7 jutaan mungkin. Tapi ya balik lagi, kita belum tahu harga secara pastinya. Kalau nanti udah ada pas video ini tayang, mungkin gue akan taruh di deskripsi atau kalian cek juga. Mungkin kita akan kasih link pembeliannya langsung ada di deskripsi. Tapi ya, dibandingkan langsung beli yang mahal, kalau kalian butuh kualitas gambarnya, tapi tidak butuh ya pure videonya, nah gitu ya. Sebenarnya perbedaannya yang paling signifikan di situ doang ya. Sama ya, overall operation sebenarnya agak beda-beda tipis kayak tadi di layarnya. Tapi menurut gue, ya untuk hemat budget lumayan oke lah untuk kalian pertimbangkan. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya pertanyaan atau pendapat kalian sendiri seputar kamera ini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Yang jelas kalau beli X4 itu udah telat ya, mendingan langsung X4R ini aja gitu. Jadi ya, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada scan, jangan lupa untuk berkarya